Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivalsyo Putra Arianto dengan NIM 20211094 akan menjawab jawaban UTS Bahasa Indonesia. Faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan yaitu kurangnya ketelitian dalam menulis, kurangnya penguasaan kaidah dalam penulisan ejaan, kebiasaan yang salah namun tetap sering ditiru dan digunakan. Seperti kata di mana yang seharusnya di-nya diberi spasi. Lalu kata aktivitas yang benar adalah menggunakan huruf V. Lalu kata peduli yang benar adalah tanpa menggunakan huruf R. Langkah-langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulisan awal kalimat. Sedangkan kutipan tidak langsung merupakan nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan selalu menyertakan nama penulis beserta terbitnya sumber tersebut. Contoh kutipan langsung. Menurut Pati 5, 2013, halaman 4, mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dalam suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis, kualitatif dan kuantitatif. Contoh kutipan tidak langsung. Tombol navigasi adalah sebuah tombol yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah blog-blog. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang ingin mereka baca tanpa perlu membuka satu persatu halaman sebuah blog. Wahyu Syahban, Build Your Blogger XML Template, Yogyakarta, Andi 2010, halaman 197. Apa sih perbedaan dari biografi dan bibliografi? Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biografi sendiri biasanya berisi tentang kisah hidup seseorang yang terkenal. Seperti contohnya biografi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan bibliografi, sering juga disebut dengan daftar pustakaan, adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan unsur penerbitan lainnya yang mempunyai kaitan dengan sebuah karangan atau karya yang sedang dikerjakan. Berikut contoh daftar pustaka. Kata pukul dan jam saling disamakan, padahal perbedaannya sangat signifikan. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang kita sering sebut durasi. Contohnya, jarak kota Pati ke kota Kudus memakan waktu sekitar 1 jam. Contoh kedua, siswa belajar di rumah minimal 2 jam per hari. Sedangkan kata pukul digunakan untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, gerbang sekolah akan ditutup pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Pertemuan Zoom akan diadakan pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna, yang artinya bahasa memiliki susunan yang teratur, berpola, membentuk suatu keseluruhan yang berfungsi atau bermakna. Bahasa juga merupakan sistem lambang yang berwujud bunyi, yang dilambangkan sebagai suatu pengertian, konsep, ide, atau gagasan sehingga dapat menghasilkan makna.
Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Ini terjadi karena rendahnya minat belajar, minimnya pengetahuan tentang kaidah kebahasaan dan penulisan, kurangnya teliti dalam penulisan, dan lain sebagainya. Berikut contoh penjelasannya. Tidak menggunakan tanda koma setelah nama dan penulisan gerar. Contohnya, Raka Irawan SPD. Dan kesalahannya seperti Raka Irawan, SPD. Tidak menggunakan tanda koma untuk memisahkan antara anak kalimat dengan induk kalimat. Contohnya, kalau hari ini hujan, saya tidak akan datang. Contoh yang salah, kalau hari ini hujan, saya tidak akan datang. Di tengah-tengah hujan ini, kata hujan dan kata saya diberikan tanda koma. Ini merupakan contoh yang salah. Tidak menggunakan tanda koma di tengah kalimat. Contohnya, ayah pergi ke toko perkakas untuk membeli kayu, paku, dan palu. Contoh keempat, tidak menggunakan tanda koma pada kata penghubung antar kalimat. Contohnya, oleh sebab itu, belajarlah dengan giat jika ingin mendapatkan nilai bagus. Contoh kelima, tidak menggunakan tanda koma sebagai pemisah partikel atau kata tertentu dengan kalimat intinya. Contohnya, hati-hati, virus corona tetap bisa menular meskipun kita sudah disuntik vaksin. Contoh yang salah, hati-hati, virus corona tetap bisa menular meskipun kita sudah disuntik vaksin. Apa perbedaan makna dari tanda titik dua dengan tanda titik koma? Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan bumbu dapur, titik dua, garam, merica, ketumbar, dan kemiri. Hanya ada dua pilihan bagi pejuang kemerdekaan. Tanda titik dua, hidup atau mati. Tanda titik koma biasanya dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lainnya di dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih sedang bermain. Ayah menyelesaikan pekerjaan, tanda titik koma, ibu memasak makan malam, tanda titik koma, adik membaca buku. Kesalahan penulisan huruf miring disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kurangnya ketelitian dalam penulisan atau bisa jadi karena penulis kurang konsentrasi dalam menulis karya tersebut. Contohnya, handphone dalam bahasa Indonesia artinya telepon genggam. Handphone di sini harus bercetak miring dalam bahasa Indonesia yang artinya telepon genggam. Lalu kata khusus lagi, Rafflesia arnoldi itu bukan nama ilmiah dari bunga bangkai. Di sini Rafflesia arnoldi harus diberikan tanda miring. Selanjutnya, seluruh dunia sedang dilanda coronavirus disease atau COVID-19. Coronavirus di sini harus digunakan dengan huruf miring. Bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah, yaitu bentuk kesalahan dalam penggunaan atau pemakaian huruf konsonan dan vokal yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Contohnya, kata aib yang seharusnya yang benar adalah menggunakan huruf B. Kata hakikat yang benar seharusnya menggunakan kata I. Zaman yang benar seharusnya menggunakan huruf Z. Resiko yang benar penggunaannya adalah menggunakan huruf I. Analisa
Yang benar penggunaannya adalah huruf I dan S. Lalu dibaca analisis, bukan analisa. Baik, terima kasih. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.